Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa dan besar-besarnya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tetua kita, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma dama nafa'akum bi bidarin amin. Selanjutnya kita menyambung kembali pengajian kita masalah kajian fikih, yakni mengenai uraian rukun-rukun salat. Yang pertama yakni mengenai niat. Jadi niat itu letaknya di dalam hati, dan disunahkan mengata lapas niat, akan tetapi tidak mencukupi jika hanya mengata dengan lapas niat sedang hatinya itu tadi kosong. Waktu niat itu di waktu daripada takbiratul ihram. Artinya umpamanya nih, contoh lah kena. Dan tidak mudarat apabila mengata lepas niat berbeda dengan di dalam hati. Contoh, seseorang yang hendak sholat zuhur, begitu ia menyatakan di dalam melapaskan nih, lalu dia tadi berniat di dalam hati sholat zuhur, akan tetapi dia mengata di mulutnya sholat asar, begitu melapaskan nih, nah maka yang dipandang adalah yang di dalam hatinya. Ini ulunnya nak sembahyang isya, ini kita kelola sekalinya ulun mau niat biar ulun mulai takbiratul usalli pada maghribi sasaqatin mustaqilati imamman billahi ta'ala Allahu akbar. Ulun nampak di luar pasing sembahyang maghrib, tapi di dalam hati ini ulun ini adalah sembahyang isya. Kayak betul hukumnya salah sah oleh nak dipandangi hati lah. Cuma nang maulah hurharani bubuhan jemaah apa jasidin jadi itu berniat sembahyang maghrib pada kita sembahyang isya. Nah ini nang kalian kada pahamnya tadi. Jadi walaupun tak salah hanya melapaskan, yang penting di hatinya ini kada sesuai dengan dilapaskannya. Sedangkan lapas nang kita ucapkan tadi, nang usalli pada maghribi atau usalli pada isya, ini hukumnya sunat saja.
Andai sekiranya orang yang jadi imam itu tadi ketika ia hendak melaksanakan sembahyang, lalu sidin berdiri, babi yang berdiri mestinya sidin istawu subakum bainahu bitamami salah sidin istawu subakum bitamami salah dilihat sidin imam sidin melihat Allahu Akbar jadi kadang bala-bala pasnya kadang usalli segala macam salah ada masalah artinya sidin mengambil yang wajibnya aja, yang sunatnya dibuang sidin. Oleh kenapa? Sebab mengucapkan lafaz ini hukumnya adalah sunat. Dan ini tadi, bila mana orang melapaskan ini sebenarnya membantu supaya menyatakan di hati. Atau bilanya menjamaah, menyatakan lawan jamaah. Nah ini tadi. Jadi bila mananya ada berlapas, kada bapak, jangan kita macam-macam sebutan ini lain aliran kita di berarti ini lain bubuhan NU, nah ini kemungkinan bubuhan Muhammadiyah atau bubuhan apa-apa seperti pokoknya adalah salah itu tuh ada urusannya. Masalah mengangkat takbir berniat di dalam hati dilapaskannya atau kada itu perkara yang sunat. Jadi bila nya meninggalkan ada masalah, bila nya membuat dapat pahala sunat. Itu aja perbedaannya lah. Bila kada dibuatnya ada apa Kemudian yang berikutnya derajat niat. Jadi derajat niatnya ada 3 lah niatnya. Yang pertama, jika sholat itu tadi dikerjakannya sholat fardu, maka wajib dia 3 macam. Jadi kita mengawi sembahyang fardu nih, baik sembahyang subuh, baik sembahyang zuhur, baik sembahyang asar, baik sembahyang isya atau sembahyang maghrib. Jadi 3 aja dalam artian tuh kasat ta'ruf ta'in. Nah kayak apa? Nang pertama niatnya sengaja memperbuat bahasa kita nih usalli. Nah bahasa kita lah. Nah ini niat pertama. Nang kedua menentukan sholat yang dikerjakan seumpamanya subuh atau zuhur berarti usalli. Nah ini dibuat tadi yang keduanya sembahyang zuhur atau sembahyang subuh atau sembahyang asar, pokoknya yang wajib-wajib. Kemudian yang ketiga, menentukan bahwa sholat yang dikerjakan itu adalah memang sholat fardu, non wajib. Jadi cara kita mengangkat takbir, mengambil daripada derajat yang 3 ini kadang kali kayak kita sembahyang subuh lah, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya. Ini trik dan nyaman benar. Nah sekira-kira kada menimbulkan waswis. Waswis itu jadi kita munjat atau lawasnya mangkat takbir itu bisa jadi, atau yang umpamanya lambat benar ini bisa jadi oleh menyatakan oleh kepanjangan. Nah ini kada, maka cukupnya mengambil kalimatnya gini. Maka anda yang berniat oleh si musalli ini orang mengerjakan sembahyang, umpamanya jasidina mengerjakan sembahyang zuhur, usalli pada zuhri. Nah maka itu sudah mencukupi, selesai sudah tak? Yang mana kalau nah membahasa kita tuh sengaja aku memperbuat sholat zuhur, makmum imam berdiri. Kalau lagi nampaknya ada tempat imamnya makmum kada sah ada, nah itu sunat saja. Kan ada padahal dirasakan. Nah ini yang kita ambil ini yang wajib-wajibnya aja. Jadi bila biar nak bahasa Arab nyaman lagi usalli pada isya selesai dan nyaman. Naknya disambat imaman langsung nama nyaman. Sebab imam atau makmum itu berduduk. Kenapa berduduk? Umpamanya ini sembahyang sarungan. Ingat tadi sarungan kalau dia tahu di belakang berubah jadi imam boleh, kalau berarti boleh itu artinya. Artinya itu perkara sunat saja. Ada diwajibkan. Pian jadi makmum, kadang-kadang berniat makmum kalau baik, maka dia dapat pahala jemaah pulang. Nah ini masalahnya rugi pulang kita, ya Allah. Nah ini rugi pulang. Kemudian yang kedua, jika sholat itu sunat yang ada waktu, seumpamanya nih seperti sholat rawatib. Sholat rawatib itu kayak kita sembahyang ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, nah tuh rawatib tuh.
adalah kemudian sembahyang qabliyah subuh, qabliyah asar, qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu bila qabliyahnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, badiahnya 2. Kita yang dianjurkan itu dipadahkan dalam hadis itu, kalau orang mengamalkan sembahyang rawatib 12 rakaat sembahyang sunat ini istiqamah kita, maka kita akan dijanjikan mendapat surga. Artinya berumah sudah sebuting di surga. Nah, di akhirat itu sebuting itu besi rumah. Nah, sebuting. Jadi sebutkan dalam satu hadis lah. Nah, jadi 12 rakaat tadi yang penting tadi. Jadi yang penting tadi ya sahabat kita tadi. Artinya qabliyah sembahyang subuh 2 rakaat, qabliyah 4 rakaat sembahyang zuhur, ba'diyah sembahyang 2 rakaat, habis itu qabliyah sembahyang maghrib 2 rakaat, ba'diyah sembahyang isya 2 rakaat. Nah, bila kamu menggawinya istiqamah sampai ke mati ibadah itu mengamalkannya, maka kita sudah mendapatkan satu rumah disediakan. Artinya besi rumah sudah di surga. Jadi bila mananya menggawi waktu yang seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat hari raya, atau sholat sunat yang ada sebab seperti sholat gerhana atau istisqa, maka wajib pada niat itu cuma 2 macam saja. Kalau fardu tadi 3 macam, kalau sunat ini tadi yang tertentu ini 2 macam. Nah, pada 2 macam itu, yang pertama sengaja memperbuat, berarti usali yang Allah. Yang kedua menentukan sholat dan dikerjakan. Nah, maka andainya berniat oleh nama usali ini cukup niat ini nah. Usali berarti usali duha cukup sudah. Jangan kalah usali duha berarti aku sembahyang atau sengaja aku mengerjakan sholat duha, artinya sudah cukup. Maka ini sudah mencukupi usalli duha. Ini benar tak nyaman bahasa Arabnya bang, bahasa Indonesia-nya bahasa Indonesia tak alim ganti ya Allah. Namanya bahasa Arabnya ringkas benar simpel. Nah, yang kedua, jika sholat itu sholat mutlak, nah kita gawe tadi sembahyang mutlak tuh, maka wajib pada niat itu cuma 1 macam aja. Nah, jadi bila sembahyang mutlak 1 macam aja. Nah, pas sunatnya sengaja memperbuat. Maka adanya berniat oleh si musalli cukup usalli. Nah, itu aja cukup sudah usalli, maka ini sudah mencukupi nilainya. Ada perlu lagi tentang lain-lain. Oleh kenapa? Adapun daripada menyandarkan solat kepada Allah dengan perkataan lillahi ta'ala, buatlah, kemudian dan menuntun jumlah rakaatnya seumpama perkataannya kayak ini nah, 4 rakaatin umpamanya nih, dan niat tambahnya pulang menghadap kiblat dengan perkataannya mustaqbilal kiblati umpamanya nih, seumpama demikian itu adalah hukumnya cuma sunat bukan wajib. Jadi yang ada tuh sunat bertaan. Jadi 3 karakter lah, bilanya sunat yang wajib 3 niatnya. Bila ini sunat yang tertentu, nang rawatib segala 2. Bila ini sunat mutlak cukup sampai usalin sudah ini benar kalau aju benar tuh. Semua takbir usalin. Imamnya berdiri kita, umpamanya nih, atau makmumnya berdiri, ada apa masalah. Kemudian yang kedua, urutan yang kedua, yakni mengenai daripada takbiratul ihram. Kalau tadi masalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram disebut dengan takbiratul ihram karena takbiratul ihram ini mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya, seperti baik makan, menjadi semuanya, makan kada apa-apa, minum kada apa-apa, berbicara kada apa-apa dan lainnya. Tapi begitu ini sudah takbiratul Allahu Akbar, kada boleh nak berpandir, kada boleh ngobrol, kada boleh kalau macam-macam bawa makan, kada awak minum, kada awak. Kalau jadi haus dia minum dan banyak kada awak batal sudah. Tak tinggal makanan lagi, momennya disilapit gigi takut batal juga.
udah awat tak. Nah boleh itu sudah. Ini bagi jelas-jelas semuanya. Nah, begini. Caranya kayak apa? Bahwa mengata oleh si musalli pada awal sholatnya Allahu Akbar dan tidak mudarat oleh menyelat-nyelati yang sedikit antara lafaz Allah dengan Akbar dengan satu sifat atau dua sifat daripada usalli, jangan tiga sifat. Nah makanya apa tiga sifat tuh contohnya Allahur Rahimul Akbar menambah. Nah jangan tak atau Allahur Rahmanur Rahimul Akbar makinnya lagi tak. Jadi cukup Allahu Akbar, jangan barnya panjang. Oleh banyak Allahu Akbar panjangnya kan oleh menganakan nih membasakan di hati luput tak. Nah, jadi kita boleh nangkainya tadi. Jadi kita kawat. Dan tidak mudarat jika memakrifahkan takbir seperti Allahu Akbar, tapi yang demikian menyalahi yang afdal. Jadi bagi yang lemah dari takbir, maka boleh dengan terjemahnya dalam bahasa masing-masing, tapi tidak boleh diganti dengan zikir yang lain dan wajib baginya mempelajarinya. Artinya, kalau orang tuh uyuh mengangkat takbir, ini ada orang uyuh mengangkat takbir kok waswis ini kuat. Begitu aja mengangkatnya Allah. Nah ini uyuh mana ini? Ada orang dengan itu ada juga orang ketika yang mengangkat takbir Allah, itu bukan model kayak apa lah, model kan tahu juga perasaan ini nah. Ya namun amun suah memondok ben melihat macam-macam tinggal lainnya nang belum mempelajari ini kan mangkat takbir ada nabi ulai yang menganehnya rekam angkat ada macam-macam, ada orang yang cepat ada yang lambat benar ada juga, jadi macam-macam tuh menyakwan yang para pakar itu jangan pati parak orang itu kita jangkit kena bisa maka itu tuh nggak itu nanti oleh karena banyak keyakinannya jadinya kayak nang tasiksa tadi bang bilang kata takbir ada orang melihat itu ada dibontok nih ada orang melihat tuh ya Allah hai ya kasih itulah momennya memarahinin ulun nih batakon anu kayak apa ini udah dirasakan ya ini oleh supan batakon supan batakon menjuju ampunnya ilmu sabuting aja itu nang ngalih ilmu sabutingnya ngapain tadi usalli pada zuhri arba rakaatin mustaqbilati adaan makmuman nanti nah ini tadi nih oleh nang gara-gara nang kayak ini padahal ada kan nang ringkes nang simpel aturannya cuma oleh lantaran koler batakon supan batakon yang itu akibatnya tuh kasiksaannya. Nah boleh belajar yang lain masyarakat batakon kayak apa supaya caranya mulai cepat segala macam nih. Itu ngarannya jadi kita di padakan tuh was-was orang nak itu ini belalar tuh kena kabacaan bukanya buka bacaan pulang kena lalu kena bukanya pulang kena basuh ya juga kena air nah, jadi was-was nak itu tuh kena airnya kena datang kan oleh akibat nak itu tadi maka daripada itu kita menyakawa tadi batakun belajar ya Allah supaya jangan sampai kita terganggu dan mengangkat takbir. Ketika mengangkat takbir itu tadi itu ada pulang caranya ini dilajari sudah baik guru sakumpul melajari di dalam kitab Sarsidin itu ada dua baik Habib Zainal Abidin ada dua Dinci Sidin Guru Bahid ada dua Manuel. Nah jadi nyaman kola aman kita belajar temennya yang kada belajar itu ya sakit tadi bang oleh lo kita gawe itu kena akhirnya bisa rusak rusak oleh lantaran kalau belajar tadi syarat-syarat daripada takbiratul ihram. Nah syaratnya memperdengarkan pada dirinya sendiri huruf-huruf takbir jika baik pendengaran dan tidak ada suara gaduh seperti mic setoring di sini memandangkan. Oleh apanya mic nging nyaring kan begitu mau takbir kurang jelas kita mau main kan patut dimaafkan atau lagi dalam keadaan hujan lebat pemainnya sadang udah kita nyarinya mendengar patut
atau dan lainnya. Nah, ini ada masalahnya nih tadi. Bilanya kejadian demikian tadi. Dan ketika menggawina demikian itu pun kita usahakan bila bagi telinga kita normal. Jangan sampai begitu kita mengangkat takbir ini tadi kita sarungan aja ibaratnya hendak ada mendengar, jangan. Ini ada jamaah manakan di sini. Jangankan kami nang anu nih sidin aja nih kirim jangan mendengar aja. Begitu mengangkat tanpa suara, set jangan suara artinya itu memang kan bersuara harus bisa tak? Oleh karena apa? Sebab ini termasuk daripada rukun qauli. Rukun qauli harus dinampakkan, harus diperdengarkan. Ya Allah huruf-hurufnya dakawa. Kemudian apalagi yang berikutnya, mendatangkan semua huruf-huruf takbir dan dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu jika puasa. Nah, jangan ibaratnya ketika kita berdiri tadi, kada berdiri betul sudah dijelaskan mana. Artinya jangan kita bayun-ayun mengangkat takbir boleh goyang-goyang itu kada berdiri betul. Batis betul dan angkat takbir pun ujar guru napa madakan di sini. Telapak tangan ini di sini, balak hendak kayak ini kah kita, hendak ke atas kayak ini kah, masih mana udah jatuh lah, jangan. Ini di sini nih ada pakan atas, jangan ke bawah, ini akan ada jurang punggung. Allah, ini kan, sudah boleh deh. Ini saya angkat kayak ini nah ini angkat. Jadi kita ini dibuka sedikit kan, betul kan buka sedikit. Kita menginginnya. Kalau abang ingin harus pas menyediakan kalau ini sampai bekas itu ada, jadi yakin gitu ya. Masa kita pas, masa orang melihat pas kada pas, udah yang penting kita yakin udah kita pas gitu nah. Minta Allah kepada kita, tangan keras, jangan tunduk ke bawah. Nih, batis kita ratakan, sejajar, jangan genjong-genjong ini, ratakan ini. Ketika mengangkat tangan ini, telapak tangan harus di atas, jangan tak ke bawah, jangan buat keringat. Oh, ini, Allah, mana ini ke bawah badannya? Tak Allah, balik salah dua nih, jadi jangan angkat ini. Zaman kalau mun tahu, ya kalau lah zaman, mun babinian kada kawat angkat inilah, nih dikapit, babinian harus serba bakapit sedikit. Nah ya Allah, kapit itu apa? Saya bisa piannya, binian lembut ya Allah. Kalau lagian ini mau ada mawar. Nah jadi terbeda sedikit lah. Cuma bagi yang puasa berdiri bilangnya kada puasa beruduk, kada duduk barabat, kata nah. Oleh nang wajibnya harus. Kalau nya nang sunat kada apa, pian pokoknya wagas koler, pian pokoknya sembahyang berdiri berduduk kada apa. Oleh nang sunat kan ada masalah. Bila nya wajibnya kada awak, pian wagas pokoknya berduduk kada awak. Nya dianjurkan bagi nang kawa, dianjurkan berdiri kada boleh kada. Kemudian dengan lafaz kalimat Allahu Akbar itu jelas sudahlah. Kemudian lagi apa? Mendahulukan lafaz Allah daripada lafaz Akbar. Jadi bertertib, jangan berbalik Akbar Allah, jangan. Jadi Allahu Akbar jelas namanya. Kemudian dengan bahasa Arab bagi yang puasa. Nah, berbahasa Arab. Jadi jangan bahasa kita. Mun bahasa kita macam-macamnya ya Allah. Mun bahasa Banjar Allah Maha Ganal, Allah ganal. Nah, baik kalau mendengarnya kan nyaman sudah. Allah Maha Besar, umpamanya Jawa nama-nama kan. Ini makanya itu suruh bahasa Arab ya Allah lah. Bahasa pengumpainya, belum kan. Nah, macam-macamnya kali hai itu ya. Jadi macam-macam bentuknya kali. Jadi sabuting aja katanya tuh. Dan hamzah Allah dan hamzah akbar tidak dipanjangkan. Artinya ketika kita mengangkat takbir tuh bilanya kalau nang pas tuh Allah ini boleh lamnya jangan nah ada orang tuh panjang nih kalau udah boleh nih Allah jadi rawat tuh artinya itu panjang alif nih hamzahnya panjangi luput nih atau akbarnya tadi atau Allahu Akbar panjang makanya sini menganakan banyak hati nih nggak ada sah membuntutnya ada apa jadi langsungnya
begitu Allahu Akbar, sudah ada nangan, ada repot-repot tuh. Bila kita tahu insya Allah nyaman jatuh pian. Sudah ada tata caranya kan nyaman gitu. Tidak memberi tasdid pada ba akbar. Nah, jangan memberi tasdid. Artinya di akbarnya tuh tasdidnya kayak apa? Umpamanya Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Udah diberi tasdid tuh Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Umpamanya tuh anunya. Nah, jadi jangan diulah-ulah segala tasdid. Kemudian lagi tidak memberi tasdid pada ba akbar. Kemudian antara lafaz Allah dan akbar jangan ditambah waw. Nah, banyak nambahin nah. Allahu Akbar. Nah, ini nambahin. Salah pulang nih. Tambah wawnya. Ya Allah. Jadi jangan tambah waw. Bila tambah waw jelas sudah salah sudah. Apa yang dijawabnya tadi? Kemudian lagi jangan ada damir munfasil antara Allah dan akbar, seumpamanya Allahu Akbar. Nah, nih. Jadi salah juga. Tadi kan Allahu Akbar salah. Ini tambah bilang Allahu Akbar salah juga. Tidak boleh. Kemudian tidak menambah huruf waw sebelum lafaz Allah, seumpamanya Wallahu Akbar. Nah, nambahin pulang nih. Ada boleh nih wawnya. Jadi wawnya kada boleh ditambahin. Cukup Allahu Akbar. Jangan terdiam lama di antara lafaz Allah dan akbar. Maunya memang kata ber Allah bar. Namanya nek kata tiba hilang itu. Ujung itu mau sambung itu kan. Nang kayak model nang kayak apa kan? Itu Allah Akbar jadi atau Allah Akbar. Tak boleh tak lembut kita. Tadian dong ngarannya lawasan. Jadi jangan bina aneh-aneh lah. Kemudian lagi masuknya waktu sholat dan menghadap kiblat. Nah, dan yang terakhir mengakhirkan takbiratul ihram makmum dari takbiratul ihram imam apabila sholatnya berjamaah. Dan terakhir menjaga huruf-huruf takbir. Artinya kayak ini, bila kita di dalam kita berjamaah lah, berjamaah, bila ujar imam Allahu Akbar, rukuk imam, sudah imam rukuk nih, hanya kita Allahu Akbar. Kita bangkit dari rukuk, ujar imam Sami Allahu liman hamidah. Bila saya sudah midah, tagak ujar udah habis deh. Hanya seorang mengiringi, jangan pamannya jadi imam Sami Allah mengiringi juga. Ini ngarannya tasabuh. Kayak itu juga turun. Bila imam turun, ketikanya turun untuk sujud, sampaikan dulu sampai sujud, hanya kita sujud. Jangan begitu imam turun sujud seorang mengiringi juga. Nah, salahnya. Nah, nih ada ketika kita berjamaah. Jadi begitu imam Allahu Akbar sudah sujud, hanya kita turun mau pada sujud. Bila sidin Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, sudah duduk nih, hanya kita bangkit. Jangan sidin Allahu Akbar langsung dicungul aja kepala seorang meringi. Salah tuh. Paling sembahyang tarawih ya Allah, imamnya pindah melaju makinnya Allahu Akbar jadi imam. Langsung meringi juga bisa disambung. Ada bojo-bojo jadinya dapatnya ya Allah. Lantaran kenapa? Lantaran kita kurang memahami dengan hal-hal demikian. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Adakah nanti kita gunakan? Kalau ada silahkan, kalau ada yang takut. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.